Ini juga boleh menjadi jeritan hati kami, betapa kami rindu dipuaskan oleh Engkau sendiri, yang adalah Allah dan pencipta kami. Di tengah-tengah segala kelelahan kami, di tengah-tengah segala pergumulan kami di dunia ini, biarlah kami sadar di dalam Engkau-lah kami menemukan kelegaan itu. Sekali lagi berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sapalah kami dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus, mari Engkau urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman sebagaimana yang Kau kehendaki. Bahkan Roh yang sama bantulah kami untuk kami boleh mengerti firman, merespons firman itu, dan melakukan firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan hari ini boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan boleh melayani di gereja ini. Salam dari kami semua keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, untuk saudara-saudara yang hadir baik secara onsite maupun saudara yang hadir secara online. Dan kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini dan menambahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara, di Minggu Prapaskah ini saya akan mengajak saudara merenungkan satu tema, Akulah air hidup. Mari kita membaca Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah zaman yang serba digital. Dan kebanyakan pembayaran-pembayaran dilakukan secara cashless. Karena itu saudara, menurut survei, banyak anak-anak muda dan sebagian orang dewasa itu sekarang sudah tidak bawa uang tunai. Termasuk mungkin saudara yang ada di kebaktian ini ya. Bahkan banyak di antara mereka ini saudara tidak punya dompet. Tidak saja tidak punya dompet, merasa tidak perlu beli dompet. Uang saku yang diberikan oleh orang tua pun diminta untuk ditransfer saja, begitu ya. Semuanya serba praktis. Bagi orang-orang ini, saudara, uang tunai itu sepertinya tidak berarti lagi. Teknologi itu membuat kebiasaan manusia menjadi berubah. Tetapi menjadi satu pertanyaan, saudara, kapan orang-orang yang seperti ini merasa selembar uang 50 ribuan itu menjadi sesuatu yang penting dan berarti dan berharga? Saudara, itu adalah saat di mana mereka butuh sesuatu, mereka datang ke sebuah toko, ternyata saudara, tokonya itu hanya menerima pembayaran tunai. Di tempat itu mereka mulai berpikir, aduh kok gak bawa uang tunai. Kapan mereka merasa selembar uang 50 ribuan itu menjadi penting dan berharga?
Itu adalah ketika saat mereka mau membeli sesuatu yang penting, mereka mau membayar, tetapi ternyata HP-nya problem, saudara. Di situ mulai mereka berpikir, waduh sayang, kok gak bawa uang saku tunai pemberian mamanya, begitu saudara. Tetapi saudara, kesadaran seperti itu tidak berarti lagi. Mengapa? Karena mereka sudah berada di dalam kondisi perlu, tetapi mereka tidak mempunyainya. Ternyata saudara, ada sesuatu di dalam kehidupan ini yang kadang-kadang kita abaikan, ternyata itu sesuatu yang kita perlukan di saat-saat tertentu. Oh saudara, itu adalah hal yang kecil di dalam kehidupan ini. Tetapi masalahnya saudara, ada hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita yang ternyata kita respon dengan sikap yang sama. Kita merasa ada sesuatu yang kita abaikan, kita nggak pedulikan, tetapi ternyata kita tidak sadar itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Dunia yang kita tinggali ini, saudara, adalah dunia yang menawarkan berbagai kemudahan. Dunia yang menawarkan berbagai kenyamanan, kesenangan bagi kita. Sampai kadang, saudara, kita itu begitu dikuasainya, kita merasa itulah yang harus kita kejar, itulah yang harus kita capai di dalam dunia ini. Itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan seumur hidup kita, segenap tenaga kita. Sampai-sampai apa saudara, kita juga nggak peduli lagi dengan hal-hal yang bersifat rohani. Kita menganggap Tuhan bukan sesuatu yang penting. Dan kita merasa dia sudah tidak terlalu relevan di dalam hidup kita. Dan hanyalah salah satu bagian yang mengisi hidup kita, yang membuat hidup kita itu dengan status orang Kristen di dalam ibadah kita. Masalahnya saudara, hidup kita itu tidak hanya di dunia ini saja. Ada kekekalan yang akan menjadi bagian hidup kita berikutnya. Ada perjalanan panjang hidup kita di dunia ini. Dan setiap kita itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan jangan sampai saudara, ternyata apa yang kita abaikan itu, ternyata adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa yang kita tidak pedulikan itu, ternyata adalah sesuatu yang perlu menjadi bagian hidup kita sesungguhnya yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai kita terlambat. Kita itu sibuk mengarahkan pandangan kita kepada dunia ini. Kita kejar semua di sana dan kita pikir itu bisa memuaskan kita. Tapi ternyata kita itu kehilangan banyak hal. Sebagai pencipta, saudara, Tuhan itu mengenal ciptaannya. Tuhan itu tahu kebutuhan ciptaannya. Ia tahu apa yang penting dan harus dilakukan oleh ciptaannya. Ia tahu apa yang menjadi kepuasan dari ciptaannya itu, saudara. Karena itu kita melihat di dalam ayat yang tadi kita baca, dicatat di dalam ayat 37, pada puncak perayaan itu, Yesus itu berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, saudara. Undangan Yesus ini disampaikan ketika orang-orang Yahudi merayakan Hari Raya Pondok Daun. Ini merupakan sebuah pesta ucapan syukur atas pemeliharaan Allah bagi orang Israel. Mereka mengingat pemeliharaan di masa lalu, tetapi mereka juga melihat pemeliharaan Tuhan di masa kini. Kemurahan Allah di masa kini yang mereka lihat adalah hasil panen yang sedang mereka nikmati itu, saudara. Berkat masa lalu itu adalah pemeliharaan Tuhan selama nenek moyang mereka itu mengembara di padang gurun. Mereka mengingat ini, saudara, sehingga selama perayaan itu orang-orang Yahudi tinggal di pondok-pondok.
Untuk apa saudara? Untuk memperingati bagaimana orang Israel itu tinggal di tenda-tenda ketika mereka itu berjalan di padang gurun itu. Pada setiap hari perayaan itu ada prosesi imam itu datang ke kolam Siloam untuk ngambil air. Para imam itu kemudian kembali naik ke bait suci sambil membawa air itu dengan para penyanyi itu menyanyikan Mazmur 113 sampai 118. Ketika orang banyak melihat imam itu datang dengan bejana yang berisi air itu saudara, mereka itu dikatakan mulai menyanyi lebih keras dan dengan lebih bersemangat. Mereka itu meneriakkan apa saudara? Berulang-ulang mereka akan berkata, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Ketika imam mendekati altar itu, trompet pun kembali dibunyikan. Imam kemudian berjalan ke mezbah, menuangkan air itu di hadapan Tuhan. Dan ketika bejana yang berisi air itu kosong, imam itu kemudian mengangkat tinggi-tinggi bejana itu. Dan kembali lagi ada teriakan orang-orang banyak itu. Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Saudara, setelah itu kaki Dian, pelita besar di bait suci itu dinyalakan. Dan kemudian mereka keluar dari bait suci, ibadah itu selesai. Pesta ini saudara, tidak saja menjadi pesta untuk mengenang nenek moyang mereka, tetapi juga ingin menunjukkan sebuah kerinduan untuk mereka mendapatkan keselamatan itu, saudara. Yesus ada di sana saat itu. Ia juga mendengar seruan umat yang gegap gempita itu. Sehingga pada puncak perayaan itu Yesus, saya yakin dia berteriak dengan keras kepada mereka. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Seruan Yesus itu saudara, tidak saja berupa satu panggilan, tetapi juga sesungguhnya menyatakan jati diri Yesus. Di pasal-pasal sebelumnya saudara, orang-orang mempertanyakan siapa Yesus itu. Yesus pun menjelaskan, tetapi kadang orang itu tidak ngerti atau mereka tidak mau mengerti Yesus itu siapa. Nah, apa yang Yesus tawarkan di sini saudara adalah penggenapan dari apa yang dirayakan oleh umat itu. Seolah-olah Yesus sekali lagi mengulang tawaran Bapa di dalam Yesaya 55 ayat 1. Ayo hai semua yang haus, marilah minumlah air itu. Yesus itu memenuhi peran Allah. Yang seperti apa saudara? Yang dicatat juga oleh Yesaya, penyayang mereka akan memimpin mereka, menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Membimbing mereka, menuntun mereka ke tepi mata air. Oh saudara, di sini Yesus diperlihatkan bahwa dia jauh lebih besar dari sekedar nabi. Di sini kita menemukan Yesus itu menunjukkan diri sebagai Allah sendiri yang menawarkan air hidup itu kepada umat manusia. Ketika Yesus berseru di akhir hari raya Pondok Daun itu, maka seolah-olah jemaat itu saudara melihat Tuhan di tempat kudusnya, di dalam pribadi Yesus itu. Pada saat itu hati Tuhan itu dinyatakan kepada umat bahwa dia ingin memberikan kepuasan itu. Dia ingin memberikan ketenangan, damai sejahtera yang mereka nanti-nantikan. Dia ingin memberikan keselamatan itu. Dan saudara, disitulah umat itu kemudian merasa kebutuhannya itu dipenuhi. Mereka bisa datang, mereka bisa dipuaskan. Sebab apa saudara? Yesus itu menjadi jawaban yang sejati atas kebutuhan manusia yang utama.
kehausan manusia itu. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci itu, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Setelah di sini kita melihat hati Tuhan yang mau kasih kepuasan itu ketemu dengan hati manusia yang menantikan dipuaskan itu. Yang menantikan, merindukan keselamatan itu. Tuhan yang ingin menyelamatkan dengan manusia yang ingin diselamatkan itu ketemu pada saat itu. Dan panggilan ini saudara adalah panggilan yang serius tentu saja. Kenapa? Sebab berbicara kehausan itu kan sesuatu yang serius ya. Kehausan jasmani kalau dibiarkan bisa mengakibatkan kematian. Kehausan rohani juga sama. Jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian. Yesus saat itu sedang berdiri di depan pintu hati manusia. Berbicara kepada hati mereka. Menawarkan apa saudara? Air hidup itu. Menawarkan hidup kekal itu. Yang mengalir dari Allah sendiri. Yesus sang air hidup itu saudara. Adalah juru selamat yang sejati. Ia mengorbankan dirinya supaya yang menerimanya akan diselamatkan dan mendapat kepuasan di dalam Dia. Di sini saudara, Kristus dengan jelas digambarkan sebagai pribadi yang melaluinya orang yang akan percaya kepadanya itu bisa diselamatkan. Ia adalah pribadi yang ketika semua orang yang percaya kepadanya akan dipuaskan. Ia adalah pribadi yang melaluinya ketika orang percaya kepadanya memperoleh karunia Roh Kudus itu saudara. Ayat 39 di dalam teks yang lanjutan teks yang tadi kita baca, di sana dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Orang-orang saudara tidak dapat menerima roh sampai Yesus dimuliakan. Apa maksudnya? Itu adalah sampai pada kematiannya. Sampai pada kebangkitannya. Kenaikannya. Dan disitulah kemudian Roh Kudus dicurahkan. Salah satu peran roh itu saudara adalah memberi kesaksian tentang Yesus. Dan ia tidak bisa melakukannya sebelum wahyu itu selesai. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika Kristus itu naik di atas kayu salib, mati untuk menebus kita yang berdosa itu. Ia bangkit dari kemenangan sampai jalan untuk menghampiri Allah itu terbuka bagi umat Tuhan. Ketika Yesus menderita di atas kayu salib, saudara, apa yang dia teriakkan? Dia berteriak, "Aku haus." Oh saudara, dia yang berkata, "Marilah kepadaku. Aku mau kasih kamu air hidup. Datanglah kepadaku." Tetapi di atas salib dia berkata, "Aku haus." Oh saudara, jeritan "aku haus" itu sesungguhnya diteriakkan oleh Yesus. Menjadi bagian seperti jeritan umat manusia di dunia ini. Dia harus berseru, "Aku haus." Supaya apa? Supaya mereka yang menerimanya itu tidak pernah kehausan lagi. Supaya mereka yang ada di dalam dia itu boleh mendapatkan kelegaan. Boleh mendapatkan keselamatan itu saudara. Di dalam persekutuan dengan Allah itulah kita itu kemudian akhirnya menemukan kepuasan yang sejati. Yohanes 10 ayat 10 itu katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Karena itu saudara, Yesus mengundang sekarang.
Supaya apa? Mereka yang merasa miskin di hadapan Allah, mereka yang membutuhkan kepuasan itu, mereka sekarang mengambil inisiatif datang kepadanya dan minum, katanya. Minum ini mengacu berarti pada kata percaya pada ayat 38 itu. Ketika kita percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita menjalani hidup menyelaraskan diri dengan Dia, menerima ajarannya, menaati perintah-perintahnya. Disitulah saudara, iman yang seperti itu memampukan seseorang untuk berjalan bersama Roh Kudus itu, memasuki hubungan yang kekal dengan Kristus. Ketika kita percaya, kita itu membuka tangan kita untuk menerima apa saudara? Apa yang ditawarkan oleh Kristus itu. Kasih karunia-Nya, kepuasan, keselamatan di dalam Dia yang sepenuhnya. Dan kalau kita perhatikan saudara, undangan pada hari raya Pondok Daun itu tidak berhenti sampai di situ. Di dalam Wahyu 22 Wahyu 22 ayat 17, di sana dikatakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Oh, itu hati Tuhan, saudara. Tuhan itu memanggil umat itu ya, untuk datang kepadanya. Cari aku dan kamu akan dipuaskan. Cari aku dan kamu akan mendapatkan keselamatan itu. Seruan ini sampai akhir zaman. Diserukan di atas tata ilahi yang menunjukkan Allah yang rindu supaya manusia itu saudara menjadi bagian yang bisa dipuaskan oleh Dia. Mengapa saudara? Karena manusia itu saudara sering merasakan kekosongan, kehausan di dalam hatinya. Ketika kehausan, kekosongan itu ada di dalam hatinya, maka dia mulai mencari-cari yang lain. Dosa membuat manusia itu merasa seringkali dirinya tidak berharga. Dirinya itu gagal. Gagal lagi, gagal lagi. Bagi beberapa orang saudara, perasaan ini membuat dia merasa cemas. Dia terus berusaha memenuhi rasa tidak berharga ini. Ketidakpuasannya itu. Tetapi apa yang dicari saudara? Mereka mencari kepuasan lewat hal-hal yang sementara di dunia ini. Ada yang berpikir, yang penting Pak ya, bisa punya pacar yang ganteng, yang cantik, yang kaya, begitu ya. Disitulah dia merasa dirinya berharga, hebat, bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Tetapi apa yang terjadi saudara? Sering kita melihat mereka pun tidak merasakan kebahagiaan, kepuasan di dalam itu. Mungkin sementara, tetapi pada waktunya mereka pun kehilangan. Banyak orang berpikir kalau saya punya kedudukan yang tinggi, maka bisa menikmati kebanggaan, menikmati kepuasan hidup. Tetapi apa yang terjadi ketika mulai mencapai kedudukan yang tinggi, mereka pun saudara kemudian pada akhirnya merasa kok kosong lagi, kok tidak puas lagi, perasaan sendirian lagi. Banyak orang berpikir kalau mereka punya uang banyak saudara, mereka bisa dapatkan banyak hal di dunia ini. Seolah-olah semua kesenangan bisa mereka nikmati. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kadang uang banyak itu juga bisa membuat susah. Bukan berarti pasangan yang istimewa itu tidak perlu. Bukan berarti kedudukan yang tinggi itu tidak penting. Bukan berarti cari uang banyak itu salah. Tidak, saudara. Tetapi kalau itu hanya jadi upaya kita
untuk mencari kebahagiaan, kepuasan yang sejati di dalam hidup, kita keliru. Satu saat, saudara, ada seorang rekan cerita sama saya. Dia mengunjungi mantan bosnya yang lagi sakit parah begitu ya. Dia datang ke rumah bos itu dan kemudian dia melihat bosnya ini tampak terbaring, tidak berdaya. Sulit ngomong, saudara. Dan ketika dia datang, bosnya itu cuma kasih bahasa isyarat, tahu mantan pegawainya yang setia itu datang, dia kasih isyarat. Dia cuma kasih isyarat seperti ini, saudara, tangannya digerakkan gini. Berapa kali dia di tempat tidur terus gerak gini, saudara. Rekan ini tidak mengerti apa maksudnya. Nah, suster yang jaga orang itu kemudian menjelaskan kepada seorang rekan ini. Dia berkata, ini loh, Bapak ini mau ngomong, uangnya itu banyak, tapi tidak ada gunanya katanya. Dia sekarang berada pada satu titik, memiliki segalanya. Tetapi dia merasa tidak ada artinya. Tidak bisa menyembuhkan dia, tidak bisa menolong dia untuk menjadi hidup memiliki kehidupan yang puas itu. Mengapa, saudara? Karena sesungguhnya kehidupan dan kelimpahan, kepuasan sejati itu hanya bisa ditemukan oleh ciptaan itu ketika dia connect dengan ciptaannya. Dosa memang merusak semuanya itu. Sampai akhirnya ketika manusia itu tidak bisa connect dengan penciptanya, dia cari apa yang ada di dunia ini. Sekarang mau dikit-dikit orang healing begitu ya. Dikit-dikit mau healing. Kenapa, saudara? Merasa butuh kepuasan. Sekali lagi, tidak salah healing itu, saudara. Tidak salah saudara jalan-jalan. Tidak salah saudara ngafe dan lain-lain. Tetapi kalau saudara mencari pemenuhan kepuasan saudara, di dalam hal-hal yang seperti itu, saudara akan keliru. Semuanya itu selesai, saudara kosong lagi. Cari lagi, kemudian kosong lagi. Karena sesungguhnya saudara, kepuasan yang sejati itu ada di mana? Di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ketika manusia dengan Tuhan itu disambungkan, itu seperti puzzle yang nyatu itu loh, saudara. Pas. Saudara tidak akan pernah bisa menemukan kepuasan itu di luar itu. Saudara cari dengan cara ini sebentar saja. Kenapa? Tidak connect, saudara. Hanya ketika saudara bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disitulah saudara itu mendapatkan keselamatan dan kepuasan yang sejati. Karena itu, saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ditutup di atas tahta. Tuhan yang tahu kekosongan hati manusia itu panggil, datang kepadaku. Karena itu, saudara, saya ingin menyerukan panggilan ini sekali lagi. Kalau saudara cari-cari yang ada di dunia ini, saudara akan capek pada akhirnya. Tapi izinkanlah suara Yesus ini saudara boleh dengar. Apa yang harus saudara respons? Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan kepada dia, ya Tuhan, saya mau percaya Engkau. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Disitulah saudara akan merasakan satu titik di mana air hidup itu dicurahkan di dalam hidup saudara. Terimalah dia. Jangan cari yang lain. Berhentilah. Dan undang dia masuk di dalam hatimu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Apa yang terjadi?
Karena aliran air itu saudara dilimpahkan bagi kita. Ayat 38 itu ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran sungai air hidup. Itu seolah-olah satu kepenuhan yang berlimpah itu saudara. Hatinya itu kalau di dalam bahasa aslinya itu berarti di dalam perutnya itu loh saudara. Itu emosi yang paling dalam manusia menurut orang Yahudi. Dan itulah saudara yang kemudian terjadi. Dari mana? Dari pekerjaan roh itu. Mungkin saudara merasakan saya itu sudah percaya Kristus. Tetapi kadang kenapa kok saya masih merasakan kekosongan, ketidakpuasan, kekecewaan. Kadang kelelahan di dalam hidup ini. Sampai rasanya pengen mati saya. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang tidak sempurna. Kuasa dosa itu bekerja di dalamnya. Kita berada di tengah-tengah dunia yang orang-orang berdosa itu ada di sana. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan mereka, kita merasakan akibatnya. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita ini saudara, kita itu juga merasakan sesuatu yang kita merespons dengan cara yang tidak tepat. Tetapi Tuhan itu menjelaskan, mereka yang menerima Kristus itu diberikan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita, saudara. Dan apa yang dikerjakannya, itulah yang akan bisa membuat kita menjalani hari-hari kita. Tidak salah saudara merancang hidup saudara. Saudara memikirkan saya nanti mau kuliah apa, saya nanti mau kerja apa, saya susun hidup saya seperti apa. Silakan. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, konekkan itu dengan Tuhan. Disitulah letak kepuasan saudara, ketika saudara menjalani hidup ini sesuai dengan Tuhan. Carilah pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki saya di sini? Apakah Tuhan menghendaki saya di sana? Di dalam konek dengan Tuhan itulah saudara akan merasakan kepuasan yang sejati. Di dalam perjalanan bisnis saudara, pekerjaan saudara. Bagaimana kita bisa mendapatkan kepuasan, ketenangan di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini. Di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini. Tapi izinkanlah saudara mengarahkan hati kepada Tuhan itu. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya itu sendirian. Roh Kudus itu diberikan mendampingi perjalanan hidup kita. Biarlah kita tahu dan mengenal apa yang jadi kehendak Tuhan. Disitulah saudara akan melihat kepuasan yang sejati. Di dalam apa? Relasi dengan Tuhan. Kenapa saudara kehilangan semuanya? Kenapa saudara kehilangan rasa puas, rasa ucapan syukur itu? Karena saudara enggak lagi melihat Tuhan dalam hidup saudara. Saudara menjalani hidup saudara sendiri dan melihat segala pergumulan dunia yang seperti ini. Padahal saudara, Dia sediakan kepada saudara air hidup itu yang berlimpah-limpah. Jalani hidupmu saudara dengan selalu berhubungan dengan Dia. Menantikan kehendaknya, mencari pimpinannya. Dan saudara akan melihat kepuasan itu ada di dalam hidupmu. Dan yang terakhir, jangan berhenti sampai di sini. Ketika aliran-aliran itu dikatakan keluar dari diri anak-anak Tuhan. Saudara perlu melihat yang sama. Dunia sedang menantikan. Dunia sedang berteriak-teriak, selamatkan kami, selamatkan kami. Dan sebagai orang yang merasakan air hidup itu, saudara dipanggil menyaksikan Kristus. Jangan berhenti berdoa untuk keluargamu yang belum percaya. Jangan berhenti jadi saksi untuk teman-temanmu yang belum percaya. Izinkanlah aliran air hidup itu keluar. Sebab apa saudara? Mereka membutuhkan. Mereka menantikan keselamatan itu. Dan izinkanlah saudara dan saya ini dipakai jadi alat Tuhan.
untuk kita boleh menjadi penyambung aliran air hidup itu. Membawa mereka percaya kepada Kristus, mengenal Kristus, supaya mereka pun boleh merasakan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Terimalah Kristus, jalanilah hidupmu bersama Kristus, dan jadilah saksi Kristus. Amin. Ya Tuhan, Engkau yang menilik hati kami yang hadir, baik kami yang di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Biarlah kerinduan-Mu boleh dinyatakan, betapa Engkau ingin memeluk mereka yang sedang bergumul ini Tuhan. Biarlah mereka tahu kerinduan-Mu yang ingin memberikan kepuasan sejati itu. Biarlah mereka yang merespons dengan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, bekerjalah lebih daripada yang bisa hamba-Mu doakan dan minta. Dan kuatkan mereka menjalani kehidupan yang tidak mudah ini sampai mereka ketemu dengan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami di dalam pergumulan mereka satu demi satu ya Tuhan. Biarlah mereka terus boleh merasakan Tuhan yang hadir itu, yang akan berjalan bersama-sama dengan mereka, melewati ketidakpastian masa depan, melewati kegentaran menghadapi situasi saat ini. Tapi biarlah damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan itu melimpah dalam hidup mereka. Sampai pada akhir hidup kami pun akan tetap melihat yang sama. Kami akan pulang dengan satu kepuasan di dalam Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan mau mengarahkan hidup kami lagi kepada Tuhan yang empunya hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.